Lalu untuk risk sharing. Untuk risk sharing di POJK 36, sekarang tuh tidak wajib pembagian resikonya diberlakukan. Means, konsekuensinya preminya akan meningkat terus. Karena ide awal co-payment sampai deductible itu untuk combat premi yang meningkat terus, teman-teman. Tapi karena tidak wajib, ya pasti premi akan terus meningkat. Fitur pembagian risiko yang diatur, yang tidak mandatory ini adalah 5% maksimum 3 juta untuk inpatient, untuk rawat inap, 300.000 untuk outpatient per kejadian. Dan yang kedua adalah any deductible amount dalam setahunan. Jadi bisa per kejadian, bisa tahunan. Dan ini beda nih, teman-teman. Ini beda, em, implikasinya beda. Lalu untuk pembagian risiko tidak berlaku bagi keadaan darurat karena kecelakaan, penyakit kritis yang dinyatakan dalam polis, keadaan darurat karena kahar. Walaupun kahar ini perlu didefinisikan ya. Lalu, jika terdapat pembagian fitur risiko, wajib menyampaikan pembandingan premi tanpa fitur pembagian risiko dengan pembagian risiko ini untuk varying product. Sebenarnya, Bapak Ibu, Indonesia beda sendiri dibandingkan negara-negara lain di luar sana. Penerapan copayment sama deductible ini udah sangat-sangat-sangat umum globally gitu. Tapi di Indonesia mungkin karena tekanan jadi agak susah gitu. Saya ambil contoh di Singapura, sebelumnya Singapura tuh pakai copay ya. Jadi up to 3.000 dolar Singapura per tahun. Tapi di tahun ini, di 1 April 2006 baru aja jadi itu tidak hanya copay, tapi ada minimum deductible. Kenapa mereka melakukan ini? Karena untuk combat kenaikan premi tersebut, untuk menjaga industrinya gitu. Dan dan di sana karena memang asuransi kesehatan dibutuhkan dan kita juga butuh asuransi kesehatan. Dan untuk combat itu ini diterima. Namun mungkin di Indonesia berbeda gitu. eh Mungkin kita tidak pernah tahu teman-teman ke depannya seperti apa, apakah ini nanti akan ada dikaji ulang dan lain-lain. Namun teman-teman harus memahami yang ada di sini bahwa there's nothing wrong about copayment sama deductible. At the end of the day, the insurance pay more than us. Gitu. Kita hanya membayar porsi kita dan kita dapat premi yang lebih murah, lebih affordable. Kita kita combat kenaikan premi, kita combat fraud dan lain-lain. Tapi untuk saat ini kita tidak pakai mekanisme yang di kanan karena itu tidak mandatory. Walaupun teman-teman di asuransi itu menyediakan produk dengan copay sama deductible juga. Boleh pilih itu dengan premi yang lebih murah. Tapi umumnya untuk saat ini orang Indonesia masih enggan untuk membeli produk seperti itu. Lalu saya akan membahas tentang non-deductible. Apa sih non-deductible? Saya sebelum non-deductible, saya mau bahas tentang deductible sama copayment dulu. Deductible itu, kalau copayment itu kontribusi dari pembayaran itu dibebankan kepada si tertanggung. Persentase dia, misalkan copayment 10% gitu. Copayment 10%, misalkan tagihan saya 100 juta, misal si Fulan operasi, kemudian dia operasi apa ya, katakan 100 juta, pembedahan lah, apalah pembedahannya. Kemudian 10% berarti si Fulan tuh eligible untuk membayar 10 juta gitu. Namun kalau misal pembayaran bahasannya adalah maksimum 3 juta, berarti si Fulan cuma dibatasi 3 juta doang, sisanya yang bayar adalah asuransi. Itu kalau co-payment. Kalau deductible itu adalah kontribusinya tuh tetap. Kalau deductible itu per kejadian, misalkan katakan 3 juta, maka deductible-nya itu mau berapapun tagihannya, mau 5 juta, mau 2 juta, mau 2 juta, 5 juta, ataupun even 100 juta, tertanggung harus bayar 3 juta dulu per kejadian. Jadi kalau misalkan tagihannya 2 juta, berarti tidak ada yang dibayarkan sama asuransi. Kalau 5 juta, berarti asuransi bayar 2 jutanya. Kalau 100 juta, berarti asuransi bayar 97 jutanya. Nah, itu kalau deductible per kejadian. Kalau deductible tahunan, dia sifatnya akumulasi tahunan. Misalkan deductible-nya tahunannya tuh 10 juta gitu ya. Dia berobat, kemudian rawat inap 5 juta, berarti kan masih dalam range 10 juta ya. Kemudian tiba-tiba dia rawat inap lagi 20 juta, maka 25 juta itu harus dikurangi 10 juta. Menjadi berarti next-nya baru bisa dibayarkan oleh asuransi. Nah, poin yang mau saya sampaikan di sini adalah non-deductible itu umumnya itu deductible per kejadian dikali N. Nggak mungkin dong kalau misalkan asuransi mau bikin deductible per kejadian 3 juta, anualnya cuma 3 juta. Nggak mungkin.
karena sudah pasti nggak ada dampaknya gitu kan. Kalau misalkan deduktif per kejadian kan bisa kejadian bisa 3 kali, berarti 3 kali 3 9. Kalau dia misalkan cuma 3 juta dalam setahun, berarti dalam 3 kali itu cuma 3 juta doang. What's the point kan gitu. Jadi poinnya adalah deductible itu kalau dia per tahun, kalau dia satu ya, artinya means annual deductible sama dengan deductible kejadian, pasti yang ada malah kalau compare sama dampak deductible kejadian, yang ada malah nambahin klaim gitu. Compare sama deductible per kejadian tapi ya. Kalau minus di sini artinya nambahin. Tapi kalau misalkan dia sampai di angka 2 atau 5 kali, baru dia bisa nurunin secara efektif. Kalau positif artinya di sini negatif. Turunin klaimnya. Jadi untuk mendapatkan nilai klaim sama perlu perubahan deductible kejadian menjadi tahunan, itu perlu disesuaikan kira-kira berapa faktor N-nya gitu. Nah, itu sesuatu yang sifatnya diskusi lah ya, negotiable untuk sama tim produk itu kita mau set berapa nih gitu. Ya biasanya nanti comparable sama yang ada di market gitu. Tapi dampak ini semua bisa dihitung gitu karena kita punya datanya kan gitu, kita bisa proyeksikan itu gitu. Lalu kalau misalkan nih kalau POJK 36 2025 digunakan anggaplah mandatory, dampaknya berapa ya 300.000 sama 3 juta ini? Kalau dia inpatient, dampaknya itu sekitar nurunin sekitar ya 4,62% lah. Kalau outpatient akan turun 4,97% secara data. Secara data akan turun segitu. Namun teman-teman perlu tahu, data sendiri tidak berbicara full. Ada suatu jurnal yang menyampaikan bahwa em, copayment itu tidak hanya menurunkan klaim secara nominal, tapi juga menurunkan klaim dari sisi yang lain. Apa sisi yang lain? Dampak psikologis. Teman-teman, siapa saya tanya? Kalau teman-teman punya dua tipe dua tipe keadaan. Satu asuransi kesehatan yang tidak menggunakan copayment, satu yang menggunakan copayment. Kalau misalkan teman-teman punya asuransi kesehatan yang tidak menggunakan copayment, kalian pasti nggak mikir 2 kali kan datang ke semua rumah sakit yang bisa mengakses provider teman-teman. Nggak mikir 2 kali. Rumah sakit mahal, rumah sakit murah, hantam aja. Itu kalau misalkan teman-teman nggak pakai copayment. Tapi kalau teman-teman pakai copayment, pasti mikir, karena ada uang yang keluar dari dompet saya. Kalau saya bisa sembuh di rumah sakit B, kalau cuma flu-flu biasa ngapain ke rumah sakit mahal? Mending saya ke rumah sakit yang B gitu. Saya tetap keluar uang, tetap sembuh, tapi dengan kontribusi personal saya yang lebih rendah gitu. Nah, itu namanya dampak psikologikal. Berapa sebenarnya dampak psikologikal? Copayment itu ada jurnalnya, dari risetnya sekitar 7% sampai 10%. Tergantung dari berapa jumlah copaymentnya, tergantung daerah mana yang diberikan copayment. Jadi sebenarnya kalau dari nominal sendiri angkanya memang sekitar segini. Tapi kalau misalkan ditambahkan dengan em, dampak psikologis ya depends dari angka batas 300.000 sama 3 juta ya bisa turun. Ya biasanya mungkin bisa turun lagi 4 sampai 5% lagi. Kurang lebih seperti itu.